Pekabaran pada Sabat hari ini berjudul Garis Lurus Kebenaran Sabat. Setan dan manusia telah berupaya mengubah hukum Tuhan sejak dahulu sampai sekarang, khususnya tentang hari Sabat. Padahal Roh Nubuat berkata dalam The Review and Herald tanggal 25 Mei tahun 1905 paragraf 24. Dikatakan, setelah lewatnya waktu di tahun 1844, kami mencari kebenaran sama seperti harta yang terpendam. Begitulah terang diberikan yang menolong kami untuk mengerti ayat-ayat kitab suci mengenai Kristus, misinya dan keimamatannya. Sebuah garis kebenaran yang terbentang sejak saat itu kepada saat kita memasuki kota Allah dibuat jelas kepada saya. Dan saya memberikan kepada orang lain instruksi yang Tuhan berikan kepada saya. Jadi, kepada Nyonya White ditunjukkan garis kebenaran yang terbentang sejak dahulu hingga tiba di Yerusalem baru. Karenanya yang disebut kebenaran hanya satu dan tidak berubah-ubah. Dari awal sampai akhir tetap sama. Oleh sebab itu mari kita pelajari tentang kebenaran Sabat. Apakah Sabat bagian dari garis kebenaran ini? Mari kita mulai dengan membaca kutipan Roh Nubuat berikut ini yang terdapat dalam The Desire of Ages halaman 769 paragraf 2. Roh Nubuat menuliskan, pada mulanya Bapa dan Anak beristirahat pada hari Sabat setelah pekerjaan mereka menciptakan. Ketika diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya, Kejadian 2 ayat 1, Sang Pencipta dan seluruh makhluk sorgawi bersukacita sambil merenungkan pemandangan yang mulia itu. Artinya, Bapa dan Anaknya beristirahat pada hari Sabat pertama setelah penciptaan. Siapa yang turut beristirahat bersama mereka? Adam dan Hawa tentunya, sebab mereka diciptakan pada hari ke-6. Alkitab berkata dalam Kejadian 1 ayat 31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Segala sesuatu tentunya termasuk Adam dan Hawa. Lalu, Kejadian 2 ayat 2 dan 3 berkata, ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu, dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Jadi, Adam dan Hawa juga turut beristirahat pada hari Sabat pertama bersama Bapa dan Anaknya, serta para malaikat. Kita baca Roh Nubuat dalam buku Heaven, halaman 142, paragraf 2. Dikatakan, Sabat dilembagakan di Eden sebelum kejatuhan dan dipelihara oleh Adam dan Hawa dan semua penghuni sorga. Allah beristirahat pada hari ke-7 dan memberkati serta menguduskannya. Saya melihat bahwa Sabat tidak akan pernah dihapus. Tetapi orang-orang kudus yang ditebus dan semua malaikat akan memeliharanya untuk menghormati Pencipta Agung selama kekekalan. Jelas bahwa pada hari Sabat pertama, Bapa, Anaknya, para malaikat, serta Adam dan Hawa beristirahat pada hari ke-7. Jika Bapa dan Anaknya beristirahat, maka itu adalah hal yang wajar. Sebab mereka berdua baru saja menyelesaikan pekerjaan penciptaan. Meskipun Bapa dan Anaknya tidak merasa keletihan. Tetapi Adam dan Hawa yang belum bekerja dan baru saja diciptakan juga turut beristirahat. Tidak bekerja tapi ikut beristirahat. Apa artinya? Artinya
Adam dan Hawa beristirahat dalam pekerjaan Allah Bapa dan anaknya. Inilah dasar kasih karunia. Bukan hasil usaha kita, bukan jasa kita, bahkan kita tidak layak untuk menerimanya, tetapi Allah Bapa dan anaknya karuniakan kepada kita. Istirahat yang adalah milik Bapa dan anaknya menjadi bagian kita. Kita dapat masuk ke dalam perhentian Bapa dan anaknya. Perhatikan yang Alkitab catat tentang penciptaan. Dirangkumkan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Berfirmanlah Allah, jadilah cerakawala. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Bila mana Allah berkehendak, itulah yang terjadi. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, dan jadilah demikian. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang, maka jadilah matahari, bulan, dan bintang. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, jadilah demikian. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang, dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar, dan segala jenis ternak, dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Kalau kita perhatikan dalam Kejadian pasal 1, semuanya adalah pekerjaan Allah. Dia berfirman, dia menciptakan. Tidak ada satu hal pun andil dari manusia. Bahkan dalam menetapkan satu hari adalah pekerjaan Allah. Yang menyatakan satu hari itu adalah Allah. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari pertama. Dan seterusnya. Terlebih pada hari ketujuh, hari Sabat, Allah lah yang menciptakan dan memberkati. Karenanya, Adam dan Hawa masuk ke dalam perhentian yang bukan milik mereka, tetapi milik Allah Bapa dan anaknya. Adam dan Hawa beristirahat pada hari ketujuh, hari Sabat, yang bukan milik mereka, tetapi milik Bapa dan anaknya. Jadi, 6 hari lamanya Allah Bapa dan anaknya menjadikan dunia ini, dan pada hari ketujuh Bapa dan anaknya beristirahat. Inilah dasar perhitungan 1 minggu. Itu sebabnya dalam bahasa Ibrani 1 minggu disebut Shabua. Ada berbagai jenis cara penulisan, tetapi umumnya disebut Shabua. Shabua itu artinya secara harafiah adalah 7. Ya, karena 1 minggu terdiri dari 7 hari. Itu sebabnya kalau kita lihat penggunaannya dalam Kejadian 29 ayat 27, dikatakan di sana, genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini, kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah, asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi. Dalam bahasa Inggris bukan 7 days, tapi week, ya. Karena memang bahasa aslinya, yaitu Shabua, menyatakan 1 minggu, yang memang terdiri dari 7 hari. Itu sebabnya dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi 7 hari, sebenarnya 1 minggu. Ya. Jadi 1 minggu dalam bahasa Ibrani bermakna 7 karena isinya 7 hari. Dan itu berasal dari hari-hari penciptaan. 7 hari bukan berasal dari pergerakan benda-benda angkasa, bukan. Tetapi karena Allah menciptakan dunia ini selama 6 hari dan pada hari ketujuh dia berhenti dari pekerjaannya. Nah, mengapa manusia berdosa menciptakan Sabat lunar? Karena mereka khawatir telah terjadi perubahan sejak hari Sabat pertama kali dijadikan sampai sekarang. Sebab ada berbagai jenis kalender di dunia ini. Kekhawatiran mereka karena kalender.
Karenanya, mari kita lihat bukti-bukti Alkitab, apakah ada perubahan tentang hari Sabat? Atau adakah hari Sabat bagian dari garis lurus kebenaran sejak diciptakan sampai kekekalan? Apakah ada berubah atau tidak? Mari kita lihat garis kebenaran berikut ini yang didukung oleh berbagai informasi termasuk roh nubuat dan ilmu pengetahuan. Hari ketujuh. Sejak hari ketujuh yang pertama di mana Allah Bapa, anaknya, para malaikat, serta Adam dan Hawa beristirahat, tidak ada perubahan sampai ke zaman para nabi dan bapa. Perhatikan kutipan di sebelah kanan, Roh Nubuat menuliskan dalam Spirit of Prophecy, volume 4, halaman 285, paragraf 2. Dikatakan, dengan kesesuaian yang khusus, semoga hari Sabat dapat disebut sebagai landasan bagi banyak generasi. Dikuduskan oleh Sang Pencipta, hari itu adalah hari perhentian dan berkat. Dipelihara oleh Adam dalam ketidakberdosaannya dalam Taman Eden yang kudus, oleh Adam juga yang telah jatuh namun bertobat ketika ia diusir dari keadaan bahagianya. Jadi Adam dalam Taman Eden maupun di luar tetap pelihara Sabat. Kemudian itu dipelihara oleh semua leluhur, mulai dari Habel hingga Nuh yang saleh, hingga Abraham, hingga Yakub. Kemudian dari para nabi dan bapa kita pindah ke Mesir. Kita lihat rangkaian waktu. Dari Sabat pertama, yaitu waktu diciptakan, sampai kepada zaman para nabi dan bapa tidak ada perubahan. Mereka pelihara Sabat yang sama, yang Adam, yang Habel, yang Nuh, Abraham hingga Yakub pelihara. Sekarang dari zaman para nabi kita masuk ke perbudakan Mesir. Apa yang terjadi di sana? Spirit of Prophecy volume 4 halaman 285 paragraf 2. Ketika umat pilihan berada dalam perbudakan di Mesir, banyak orang di tengah maraknya penyembahan berhala kehilangan pengetahuan mereka akan hukum Allah. Bagaimana caranya Allah kembalikan pengetahuan umat-umatnya yang hilang ini? Pertama, umat-umatnya harus terlebih dahulu dibebaskan dari perbudakan. Sebab oleh karena perbudakan itu, pengetahuan mereka akan hukum Allah hilang. Jadi harus bebas dulu. Ini poin penting. Kita menerima Sabat karena kita dilepaskan dari perhambaan. Dan sebagaimana Adam dan Hawa beristirahat bukan karena jerih lelah mereka, Israel dan kita semua dibebaskan dari perbudakan bukan karena jasa-jasa kita, tetapi jasa Allah Bapa dan anaknya. Itu sebabnya Israel harus membubuhkan darah pada tiang pintu dan ambang atas, serta makan daging anak domba, roti tidak beragi, dan sayur pahit, yang mana adalah lambang pengorbanan anak Allah nantinya. Nah, Alkitab berkata dalam Imamat 23 ayat 5 dan 6 tentang kelepasan ini. Dalam bulan yang pertama, pada tanggal 14 bulan itu, pada waktu senja, ada Paskah bagi Tuhan. Dan pada hari ke-15 bulan itu ada hari raya roti tidak beragi bagi Tuhan. 7 hari lamanya kamu harus makan roti yang tidak beragi. Berdasarkan ayat ini, saudara-saudara kita yang merayakan Sabat lunar menyatakan bahwa tanggal 14 tersebut adalah hari ke-6 dan tanggal 15 adalah hari ke-7, hari Sabat. Hal ini mendukung perhitungan lunar mereka bahwa hari Sabat itu selalu jatuh pada tanggal yang sama, yaitu 8, 15, 22, dan 29. Dan Alkitab serta Roh Nubuat juga menyatakan bahwa kegenapannya adalah kematian Yesus, di mana Yesus beristirahat di dalam kubur pada hari Sabat dan bangkit pada hari pertama dalam minggu. Inilah yang digunakan sebagai dasarnya, karena Yesus mati pada hari Jumat, dikubur pada hari, beristirahat dalam kubur pada hari Sabat dan bangkit pada hari pertama. Mereka aplikasikan ini kepada Paskah, sehingga tanggal 14 itu adalah hari ke-6, tanggal 15 adalah hari ke-7, ya, adalah hari Sabat. Karenanya pertanyaan kita adalah,
apakah tanggal 14 atau dalam bahasa Inggris hari ke-14 pada bulan Nisan itu selalu jatuh pada hari ke-6 atau yang kita kenal hari Jumat? Mari kita lihat beberapa jawaban. Pertama, dari beberapa sumber yang termasuk dari orang Yahudi. Ya. Saya ulangi pertanyaannya supaya jangan terlupa. Apakah hari ke-14 atau tanggal 14 bulan Nisan selalu jatuh pada hari ke-6? Kalau betul demikian, maka dasar saudara-saudara kita kaum lunar benar bahwa Sabat selalu tanggal 15, 22, 29. Ya. Nah, apakah demikian? Mari kita baca beberapa sumber, dan dari sumber-sumber ini ada dari orang Yahudi, ya, seperti nomor 2 dari orang Yahudi, nomor 4 dari orang Yahudi, yang lainnya non-Yahudi tapi mempelajari tentang Paskah. Dikatakan, hari ke-14 bulan Nisan tidak selalu jatuh pada hari Jumat. Kalender Yahudi adalah kalender lunisolar. Artinya, kalender ini didasarkan pada siklus bulan dan tahun matahari. Gabungan ya, lunar dengan solar, makanya disebut lunisolar. Tahun Yahudi dimulai pada musim gugur dan bulan-bulannya ditentukan oleh siklus bulan. Hari ke-14 Nisan adalah hari pertama Paskah, yaitu festival musim semi. Tanggal pasti Paskah dapat bervariasi dari tahun ke tahun karena ditentukan oleh siklus bulan. Pada tahun-tahun tertentu, Paskah bisa jatuh pada hari Jumat, namun pada tahun-tahun lain bisa jatuh pada hari yang berbeda dalam seminggu. Masih ingat pembahasan sebelumnya bahwa meski kalender Yahudi menggunakan bulan sebagai dasar perhitungannya, namun orang Yahudi harus menambahkan 7 bulan kabisat dalam rentang 19 tahun agar kalender mereka selaras dengan kalender solar. Sebab kalender Yahudi 11 hari lebih pendek dari kalender solar. Karenanya, kalender Yahudi mengenal bulan ke-13 atau Adar 2. Oleh karena itu, hari ke-14 bulan Nisan tidak selalu jatuh pada hari Jumat atau tidak selalu jatuh pada hari yang sama. Ini dari orang-orang yang mempelajari tentang kalender. Ada orang Yahudi, ada orang non-Yahudi. Mari kita lihat penjelasan pionir kita, John Nevin Andrews. Dia menuliskan dalam History of the Sabbath and First Day of the Week, halaman 227 paragraf 2. Dia menuliskan, Polikarpus menyatakan bahwa Yohanes dan para rasul lainnya mengajarinya untuk merayakan perayaan itu pada hari ke-14 bulan pertama. Apapun hari itu dalam seminggu. Sementara para penatua gereja Roma menegaskan bahwa Petrus dan Paulus mengajarkan mereka bahwa hari raya itu harus dirayakan pada hari Minggu setelah Jumat Agung. Itu yang berlaku sampai sekarang, ya, yang digunakan oleh dunia. Nah, hari ke-14 tersebut tidak disebutkan selalu jatuh pada hari Jumat. Namun Polikarpus katakan bahwa Yohanes dan para rasul lainnya mengajari dia untuk merayakan Paskah pada hari ke-14 di bulan Nisan atau bulan pertama, apapun harinya dalam seminggu. Sementara gereja Katolik mengajarkan bahwa Paskah itu adalah hari Minggu. Mengapa kita perlu ketahui akan informasi-informasi ini? Karena kalaupun Yesus mati pada hari Jumat dan beristirahat dalam kubur pada hari Sabat, serta bangkit pada hari pertama dalam minggu, bukan berarti orang Israel keluar dari Mesir pada hari Sabat juga. Karena hari ke-14 bulan Nisan tidak selalu jatuh pada hari Jumat setiap tahunnya. Kita tidak bisa mengaplikasikan kematian Yesus adalah sama harinya dengan orang Israel keluar dari Mesir. Sebab itulah dasar saudara-saudara kita kaum lunar menyatakan tanggal 15 itu adalah hari Sabat. Bukti berikutnya, dan
perhatikan juga. Jadi sudah ada 2 bukti kita lihat bahwa hari Paskah itu atau tanggal 14 ataupun hari ke-14 bulan pertama tidak selalu jatuh pada hari Jumat atau hari ke-6. Nah, bukti berikutnya kita baca Lukas 2 ayat 8 sampai 11. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Ini adalah malam kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus. Dunia menyatakan bahwa malam kelahiran Yesus adalah pada bulan Desember, yaitu saat musim dingin, bahkan salju turun. Apakah benar demikian? Berdasarkan ayat ini sepertinya tidak. Ya. Bagaimana gembala dan domba di padang pada malam hari pada musim dingin. Ya. Nah, perhatikan dikatakan di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Kalau memang bukan Desember, kapankah para gembala menjaga domba pada waktu malam di padang dan kenapa? Ya. Kapan gembala-gembala jaga domba di padang pada waktu malam dan kenapa? Ya. Pertama kita mendengarkan penjelasan dari ahli ternak domba. Saya akan play sebuah video di sini. It's lambing time. It's that time of the year when the spring is here and everything's coming into bloom and babies are being born, and more specifically, lambs. So this time of year, we're filming in April and it's happening all over the country. Lambs are being born. Yes. Domba-domba itu melahirkan pada musim apa? Musim semi, spring. Bulan apa itu dia bilang? April. Saudaraku dalam Tuhan, domba-domba, kalau kita pelajari tentang domba, silakan cek di internet, punya waktu khusus untuk melahirkan anak domba. Dan itu terjadi pada musim semi. Domba tidak seperti manusia yang bisa melahirkan pada musim apa saja. Domba hanya melahirkan di musim semi, yaitu antara Maret dengan April. Kenapa harus dijaga? Karena saat domba betina melahirkan, dia akan pergi menyendiri. Dan saat dombanya lahir, si induk harus segera menjilati anak dombanya untuk dibersihkan dari lendir-lendir persalinan, dan saat si induk domba tersebut menjilati anaknya, sang induk mengeluarkan kolostrum yang mana menolong untuk meningkatkan daya tahan si anak domba. Demikian juga manusia ya, bayi lahir ada baiknya langsung dikasih susu ibu, karena susu ibu mengandung kolostrum. Ya. Nah, proses ini harus diperhatikan oleh gembala, karena ada induk-induk domba yang tidak langsung melakukan prosesi itu. Dia tidak langsung jilat, dia biarkan begitu saja. Bahkan ada juga yang membiarkan dombanya, sebab satu induk bisa mengeluarkan 2 atau 3 bayi domba. Dia hanya urus 1, yang 2 lagi tidak dia urus. Karenanya gembala harus perhatikan, ya, supaya semua yang lahir ini hidup. Itulah dasarnya kenapa gembala-gembala itu pada waktu malam di ladang menjaga. Dan itu adalah pada musim semi. Ya. Informasi tadi bukan dari Alkitab, tetapi dari peternak domba. Namun dari penjelasan singkat tentang perilaku domba ini, kita bisa memahami mengapa para gembala menjaga domba-dombanya di padang pada malam hari. Jadi domba melahirkan di sekitar musim semi, yaitu antara bulan Maret dan April. Dan jika kita kembali ke kalender Yahudi, maka Yesus lahir pada musim semi dan bukan pada musim dingin. Para gembala dan domba-domba tidak mungkin berada di padang pada malam hari di musim dingin atau di musim salju. Domba bisa sakit dan bahkan mati. Dan berdasarkan penjelasan peternak domba tadi,
domba betina melahirkan pada musim semi, yaitu di bulan April. Dan itu sebabnya mereka bisa tinggal di padang pada malam hari. Nah, dalam kalender Yahudi, bulan April adalah bulan pertama, yaitu Nisan. Kita bisa lihat Nisan itu adalah jatuhnya antara Maret dengan April. Dan bila mana kita ingat persyaratan domba Paskah, apa syarat domba Paskah? Alkitab berkata dalam Keluaran 12 ayat 5, anak domba itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Paskah dilakukan pada bulan pertama, yaitu bulan Nisan, pada tanggal berapa? 14 atau hari ke-14. Dan pada waktu dipersembahkan domba tersebut, dia harus berumur 1 tahun. Artinya domba tersebut lahir setahun sebelumnya. Ya, berikut gambarannya untuk menolong. Wilmore Tambunan lahir tanggal 3 November tahun 70. Setahun berikutnya dia berumur berapa? Setahun, yaitu tahun 71 tanggal 3 November, bukan tanggal 3 Oktober. Tanggal 3 November lagi, baru dia berusia setahun setelah kelahirannya. Karenanya, domba yang digunakan pada tanggal 14 bulan Nisan harus lahir setahun sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 bulan Nisan tahun sebelumnya. Domba Paskah yang berumur setahun di bulan Nisan telah lahir setahun sebelumnya, yaitu di bulan Nisan juga, atau sekitar bulan April. Dan karena berumur setahun, artinya domba tersebut lahir pada hari Paskah atau hari ke-14 bulan Nisan. Sebab bila saudara baca dalam Alkitab, berulang-ulang dikatakan berumur setahun, berumur setahun. Puluhan ayat menyatakan berumur setahun. Tidak pernah dikatakan kira-kira setahun lah, atau kurang lebih setahun lah, tidak pernah. Selalu disebut berumur setahun. Ya. Jadi berdasarkan fakta-fakta ini, Yesus lahir bukan di bulan Desember. Yesus lahir di bulan Nisan, ya, atau April dalam kalender kita, yaitu pada saat anak domba dilahirkan. Sebab Yesus adalah anak domba Paskah, ya. Yesuslah domba Paskah itu, karenanya dia lahir pada masa anak domba Paskah juga lahir. Sekarang pertanyaannya, apakah para gembala menjaga domba tersebut di hari Jumat malam atau malam Sabat? Kalau kita ikuti penjelasan tadi bahwa domba yang dipersembahkan pada malam Paskah, hari ke-14 bulan Nisan, adalah yang lahir setahun sebelumnya. Yang artinya pada malam Paskah juga. Ya. Nah, apakah para penjaga yang menjaga di padang malam itu, karena domba-domba hendak melahirkan, adalah Jumat malam atau malam Sabat? Tentu tidak. Ya. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata apa? Maka jangan melakukan segala pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Keluaran 20 ayat 10. Pada hari Sabat tidak boleh bekerja. Dan hari Sabat dimulai sejak matahari terbenam sampai kepada matahari terbenam. Gembala-gembala itu di padang pada waktu malam, artinya matahari sudah terbenam. Kalau itu Jumat malam, berarti sudah masuk hari Sabat. Karenanya saudaraku dalam Tuhan, hari ke-14 bulan Nisan tidak selalu jatuh pada hari ke-6 atau hari Jumat. Bukan hanya Alkitab yang nyatakan, para pionir kita juga temukan, dan bahkan orang dunia juga temukan. Terbukti tidak selalu pada hari ke-6. Oleh sebab itu, menggunakan penanggalan Paskah sebagai dasar Sabat lunar adalah tidak alkitabiah. Hari ke-14 itu tidak selalu jatuh pada hari ke-6. Nah, karenanya, saat orang Israel keluar dari Mesir, apa yang Allah lakukan tentang hukum hari Sabat kepada mereka? Kita baca Keluaran 16 ayat 4 dan 5. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa,
Sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Artinya, peristiwa turunnya mana dari sorga adalah cara Allah untuk ingatkan umat-umatnya akan hukum yang sudah pernah dinyatakan kepada mereka. Ya, kenapa dikatakan begitu? Sebab dikatakan Allah, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Ya. Kalau dibilang menurut, artinya hukum sudah pernah disampaikan, sudah ada. Ya. Dan melalui proses mana itu, Allah ingatkan mereka. Kamu turut tidak yang saya sudah bilang. Dan ternyata tidak menurut juga. Ya. Karenanya Allah harus ingatkan. Dan bukan hanya melalui pengalaman ini. Dari perbudakan Mesir mereka keluar, Allah ingatkan melalui peristiwa mana, dan Allah ingatkan lagi di Gunung Sinai. Garis kebenaran kita terus berjalan, sekarang tiba di Sinai. Keluaran 20 ayat 8 sampai 10 berkata, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Setelah keluar dari Mesir, meski Allah telah ingatkan akan hukumnya, khususnya tentang hari Sabat pada peristiwa turunnya mana, namun Allah tekankan kembali di Gunung Sinai tentang hari Sabat. Allah berkata, ingatlah. Tuhan Allah tidak berkata, coba cek lagi kalender dan pastikan hari apa hari Sabat. Karena sejak Adam sudah banyak perubahan kalender, dan untuk bantu lihatlah bulan. Allah Bapa tidak berkata demikian. Dia bilang apa? Ingatlah. Kenapa dikatakan ingatlah? Berarti sudah pernah disampaikan, berarti sudah pernah dipelihara, turun-temurun. Tuhan suruh kasih ingat untuk ingat Sabat itu, yang sejak Adam dipelihara oleh Adam, nenek moyangmu, dan bahkan sampai sekarang beberapa dari kamu. Itu sebabnya Allah ingatkan. Jadi Allah mengingatkan hari Sabat yang belum berubah, yang tetap sama sejak dari Adam. Garis kebenaran bergerak lurus sampai di Sinai. Sekarang mari kita maju ke zaman Yesus. Garis kebenaran Sabat maju sampai Yesus. Di zaman Yesus dikatakan dalam Markus 3 ayat 1 sampai 4. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamati Yesus kalau-kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, mari berdirilah di tengah. Kemudian katanya kepada mereka, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Tetapi mereka itu diam saja. Yesus masuk ke rumah ibadat pada hari Sabat sebagaimana kebiasaannya. Dan dia menyembuhkan orang pada hari Sabat. Kemudian Yesus bertanya kepada orang-orang yang mengamati dia, hari apa sekarang? Setahu saya bukan hari Sabat, makanya saya sembuhkan orang. Itu yang Yesus bilang? Tidak. Yang dia bilang apa? Mana yang boleh dilakukan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Yesus tidak berusaha memperbaiki hari Sabat yang dipelihara oleh orang Yahudi. Sabat yang mereka pelihara sudah benar. Itulah yang garis lurus dari Adam sampai kepada zaman mereka. Yesus juga tidak suruh mereka cek kalender atau suruh perhatikan bulan. Tidak. Yesus tidak suruh itu. Tapi Yesus setuju bahwa hari itu adalah hari Sabat. Itu sebabnya dia masuk ke rumah ibadat. Yang menjadi persoalan bukan harinya, tetapi apa yang dilakukan pada hari itu. Injil mencatat berkali-kali bahwa para pemimpin Yahudi menentang Yesus, bahkan menantang Yesus mengenai hari Sabat. Namun mereka hanya mempertanyakan tentang cara yang benar untuk rayakan hari Sabat.
Orang Yahudi tidak pernah tantang Yesus atau tentang Yesus tentang hari apa itu hari Sabat. Tidak pernah. Yang mereka selalu lawan Yesus adalah apa yang dilakukan pada hari Sabat. Hari Sabat yang orang Yahudi pelihara adalah hari Sabat yang sama yang Yesus ciptakan. Karena kalau bukan, pasti Yesus koreksi. Tetapi tidak, yang Yesus koreksi adalah apa yang harus kita lakukan pada hari Sabat. Ini adalah bukti garis kebenaran Sabat tidak berubah sampai zaman Yesus. Sejak Adam sampai Yesus tetap sama. Bahkan Lukas 23 ayat 54 berkata, hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Yesus mati di hari persiapan dan masuk dalam kubur sebelum Sabat mulai. Dan selama hari Sabat, Yesus beristirahat dalam kubur. Yesus beristirahat pada hari Sabat yang dia sendiri ciptakan, yang dipelihara oleh Adam sampai di zaman Yesus. Sekarang, bagaimana sesudah zaman Yesus? Apakah garis masih lurus? Potensinya menurut saudara-saudara kita kaum lunar tidak lurus lagi. Sebab ada perubahan kalender yang kita sudah pelajari dalam pekabaran sebelumnya. Bahwa ada kalender Julian yang berubah ke kalender Gregorian. Inilah yang dipersoalkan oleh kaum Sabat lunar. Yang mereka persoalkan adalah karena yang buat kalender-kalender ini adalah Roma dan kepausan. Kalender Julian dibuat oleh Kaisar Julius. Kalender Gregorian dibuat oleh Paus Gregory ke-13. Jadi mereka alergi dengan kalender-kalender ini. Nah, kita sudah pelajari perubahan sebelumnya. Kita perlu ingat ya, bahwa dari peristiwa ini yang terjadi tahun 1582 di bulan Oktober khususnya, ingat hal ini. Jadi, untuk menyesuaikan kalender, Paus Gregory mengubah tanggal kalender pada bulan Oktober 1582. Kamis 4 Oktober diikuti oleh Jumat 15 Oktober. Kenapa itu? Ada 11 hari ya. Ada perbedaan 11 hari antara Julian dengan Gregorian. Julian ketinggalan 11 hari. Oleh karena itu perlu disesuaikan sehingga tanggal 4 langsung lompat ke tanggal 15 ya. Ini perlu diingat. Kemudian hal penting yang perlu diperhatikan adalah bahwa siklus mingguan tidak berubah, tetap 7 hari dalam seminggu. Perubahan tersebut hanya melibatkan tanggal, bukan jumlah hari dalam seminggu. Hari Kamis diikuti oleh hari Jumat. Ini yang perlu kita ingat baik-baik mengenai perubahan kalender Julian ke Gregorian. Yang berubah hanya tanggalnya, dari 4 lompat ke 15, tapi jumlah hari dalam seminggu tetap 7. Ya, anak-anak ingat ini, jangan mau ditipu sama orang. Perubahan ini tidak mengubah jumlah hari. Tetap dalam seminggu 7 hari. Tetap sesudah Kamis adalah hari Jumat. Sesudah Jumat adalah hari Sabtu. Itu tetap meskipun kalendernya berubah. Ya. Karenanya tidak ada perubahan untuk hari Sabat. Tetap hari ke-7. Kecuali kalender Gregorian mengubah jumlah hari dalam seminggu menjadi 8 hari atau 9 hari, maka penting bagi kita untuk mencari tahu hari apakah hari ke-7 itu. Tetapi nyatanya tidak ada perubahan hari atau jumlah hari dalam seminggu. Karenanya tetap Sabat adalah hari ke-7 dan itulah hari Sabtu. Itulah garis lurus itu. Ada perubahan kalender? Ada. Tapi jumlah dalam seminggu tidak berubah. Karenanya hari Sabtu tetap sama. Hanya tanggal yang berubah. Ya. Seharusnya tanggal 6 hari Sabat. Betul? Ya. 4 Kamis berarti Jumat 5, Sabat 6. Berubah menjadi tanggal 16. Hal itu karena kalender Julian dengan kalender Gregorian mempunyai selisih 11 hari setelah beberapa tahun. Kalender Julian lebih lambat 0,22 menit dibanding kalender Gregorian. Dan yang
menit-menit tersebut dikumpulkan setelah berapa tahun menjadi hari, bertambah jadi hari, dan terus akhirnya 11 hari. Makanya meskipun kalender Julian diciptakan tahun 46 sebelum Masehi, perubahan terjadi tahun 1582 sesudah Masehi, bertahun-tahun kemudian. Ya. Perbedaannya sedikit, tapi berpengaruh kepada jumlah hari setelah waktu berlalu sekian lama. Nah, bagaimana aplikasinya sejak zaman itu sampai sekarang? Ya. Kalau 1582 ini zaman apa ini? Masa zaman kegelapan. Nah, apa aplikasinya sesudah itu? Apa berubah juga mereka punya hari Sabat? Kita akan baca bukti-bukti sejarah yang ditulis oleh G.I. Butler. Siapa G.I. Butler ini? George E.D. Butler. Dia adalah pionir kita yang sempat menjadi ketua GC menggantikan James White. James White sempat sakit, dia mundur, Butler menggantikan. Dan nanti setelah James White pulih, Butler mundur, James White jadi ketua GC lagi. Ya. Dia menuliskan buku yang berjudul The Change of the Sabbath. Kita baca bukti pertama. Orang-orang Kaldis, bacanya Kaldis ya. Orang-orang ini ada di Irlandia dan Skotlandia pada abad pertengahan. Dituliskan, dia mengutip dari beberapa buku. Mereka sebagian besar mempunyai bentuk kekristenan yang sederhana dan primitif. Mereka ini adalah orang-orang Kaldis yang sangat berbeda dari kemegahan Romanisme. Dua penulis Katolik terkemuka berbicara tentang Kolumba sebagai berikut. Kolumba ini adalah penatua dari kelompok ini. Ya. Jadi orang Katolik mempunyai kesaksian tentang si Kolumba ini. Dikatakan begini, setelah melanjutkan pekerjaannya di Skotlandia selama 34 tahun, dia dengan jelas dan terbuka meramalkan kematiannya. Dan pada hari Sabtu, tanggal 9 Juni, berkata kepada muridnya Diarmid, hari ini disebut hari Sabat, yaitu hari perhentian, dan itulah yang akan terjadi pada saya, karena hal itu akan mengakhiri kerja kerasku. Butler's Life of the Fathers, Martyrs and Principal Saints, artikel Saint Columba, tahun 597 sesudah Masehi. Ya. Jadi tulisan itu dikutip sama Butler untuk membuktikan bahwa hari Sabat hari apa? Hari Sabtu. Ya, hari Sabtu. Buku berikutnya yang dia kutip, The Monks of the West, volume 2, halaman 104. Hari ini adalah hari Sabtu, hari yang dalam kitab suci disebut Sabat atau hari perhentian. Dan ini adalah benar-benar menjadi hari istirahatku, karena ini akan menjadi hari terakhir dalam hidupku yang melelahkan. Inilah kesaksian Kolumba yang dituliskan oleh dua penulis Katolik di zaman itu. Bahwa Kolumba ini dari orang-orang Kaldis mengakui bahwa Sabtu adalah hari Sabat, hari perhentian. Oh, sedikit informasi. Kenapa dia menyebutkan bahwa hari Sabat, hari perhentian merupakan gambaran apa yang akan terjadi pada hidupnya. Artinya dia akan mati. Kenapa? Karena lihat, bentuk kekristenan mereka sederhana dan primitif, sangat berbeda dari kemegahan Romanisme. Saat itu yang berbeda dengan Roma akan dibunuh. Yang menentang Roma akan dibunuh. Jadi dia tahu kerja kerasnya untuk mengabarkan kebenaran akan berakhir karena akan dibunuh oleh Roma. Berikutnya adalah orang-orang Pasaginians, ya. Orang-orang Pasaginians. Dia ini adalah salah satu bagian dari kaum Waldensia. Hidup juga di zaman kegelapan. G.I. Butler mengutip dari volume 2 halaman 414 edisi 1813. Dikatakan begini. Kisah mengenai praktek sunat mereka tidak diragukan lagi merupakan sebuah cerita yang memfitnah, yang dibuat oleh musuh-musuh mereka, dan mungkin muncul dengan cara ini. Karena mereka merayakan hari ke-7, sebagai cemoohan mereka disebut sebagai orang Yahudi, sebagaimana yang sering dicemoohkan kepada pemelihara Sabat pada zaman ini. Dan jika mereka orang Yahudi, tentu saja mereka harus melakukan dan harus menyunat pengikut mereka. Ini mungkin alasan musuh-musuh mereka, tetapi bahwa mereka benar-benar mempraktekkan ritual berdarah itu sama sekali mustahil. Jadi ini istilahnya tuduhan.
Jadi karena orang-orang Pasaginians ini memelihara hari Sabat, hari ke-7, hari Sabtu, mereka dianggap sama seperti orang Yahudi. Dan kalau orang Yahudi biasanya menyunat anak-anaknya. Itu semua adalah tuduhan palsu. Karena tidak harus disunat, karena mereka belajar firman Tuhan. Yang paling utama adalah memelihara hari Sabat, hari ke-7. Inilah yang dicatat dan dikutip oleh G.I. Butler dalam bukunya The Chains of the Sabbath. Ya. Selanjutnya, orang-orang Petrobruslans. Ya. Petrobruslans ini adalah sebuah sekte Kristen Prancis yang pada abad ke-12 menjadi saksi bagi Allah dalam perlawanan terhadap kepausan. Ya, kembali dalam masa kegelapan. G.I. Butler menuliskan, mereka juga pemelihara hari Sabat. Hal ini dinyatakan oleh Dr. Francis White, Uskup Agung di Ely, yang ditunjuk oleh Raja Inggris untuk menulis surat yang menentang hari Sabat dan menentang Tuan Brabourne, seorang penganut Sabat. Ia berkata, pada masa Saint Bernard, hal ini dikutuk di Petrobrusians. Dari buku Treatise of the Sabbath, DI halaman 8. Kemudian, para pemelihara Sabat pada abad ke-11 cukup berarti untuk menarik perhatian Paus Gregorius VII, salah satu paus yang paling agung dan mendominasi yang pernah menduduki kursi kepausan, yang pada saat itu sedang memerintah gereja dengan tangan besi. Dr. Helen mengatakan bahwa Gregory dari nama itu yang ke-7 sekitar tahun 1074 mengecam mereka yang mengajarkan bahwa tidak sah melakukan pekerjaan pada hari Sabat. Ini merupakan bukti nyata bahwa masih terdapat sejumlah pemelihara hari Sabat, bahkan di negara-negara di mana gereja punya otoritas. Dan karena jumlahnya yang cukup signifikan, Paus memberikan reaksi, bukan hanya mengutuk, tapi juga menentang dan bahkan banyak yang dibinasakan. Kalau orang-orangnya tidak ada atau jumlahnya kecil, mereka tidak pusing. Tapi buktinya berarti sehingga menarik perhatian. Selanjutnya di Afrika. Pemelihara Sabat di Afrika. Injil memperluas pengaruhnya ke seluruh Afrika Utara dan Tengah pada awal masa pemerintahan Kristen. G.I. Butler mengutip dari Decline and Fall, chapter 47, paragraf 38, dikatakan, dikelilingi oleh musuh-musuh agama mereka, orang-orang Ethiopia tertidur selama hampir 1000 tahun, artinya tidak terdengar, melupakan dunia, sebab mereka melupakan dunia, mereka tidak mau bergaul dengan dunia, yang olehnya mereka dilupakan, sehingga dunia juga tidak ingat ada orang Ethiopia. Dilanjutkan, namun setelah pertemuan-penemuan besar pada abad ke-15 dan ke-16, hal-hal tersebut kembali dikenal oleh dunia Kristen. Mereka, yaitu orang Ethiopia, didapati memelihara hari Sabat kuno, meskipun mereka sangat terpengaruh oleh kesalahan-kesalahan pagan dan Mohamedan yang telah lama melingkupi mereka seperti yang diperkirakan. Jadi meskipun ada kekafiran, saat itu mereka masih pelihara hari Sabat. Dan karena mereka tidak banyak berinteraksi dengan dunia, dunia lupa akan mereka. Mereka juga lupa akan adanya pengaruh dunia ini. Ya. Selanjutnya, Hindia Timur. Saat itu dijajah oleh kerajaan Inggris. Butler menuliskan yang dia kutip dari Buchanan's Christian Researchers in Asia. Ada seorang yang namanya Buchanan menuliskan buku ini dan itu dikutip oleh G.I. Butler. Dikatakan, mereka telah menjaga kemurnian Alkitab dan doktrin-doktrin mereka sejauh yang diketahui penulisnya adalah doktrin-doktrin Alkitab. Selain itu, mereka menjaga kekhidmatan ibadah Kristen di seluruh kekaisaran kita pada hari ke-7. Dan mereka memiliki banyak menara yang mengarah ke sorga di kalangan umat Hindu seperti kita sendiri. Jadi di Hindia Timur, artinya ini sudah dekat ke Indonesia ini. Ya, ada pemelihara hari Sabat, hari ke-7. Lalu J.N. Andrews menuliskan dalam bukunya History of the Sabbath yang dikutip oleh G.I. Butler. Dalam halaman 463, Andrews tulis begini. Ketika reformasi telah mengangkat lembah kegelapan yang menyelimuti bangsa-bangsa Eropa, para pemelihara Sabat ditemukan di Transilvania, Bohemia, Rusia, Jerman, Belanda, Prancis, dan Inggris. Bukanlah reformasi yang melahirkan para pemelihara Sabat ini,
Karena para pemimpin reformasi sebagai sebuah badan tidak ramah terhadap pandangan-pandangan seperti itu. Artinya di zaman kemausan mereka tidak mau hari Sabat. Ya. Sebaliknya, para pemelihara hari Sabat ini nampaknya merupakan sisa-sisa dari gereja-gereja kuno yang memelihara hari Sabat yang telah memberikan kesaksian kebenaran selama abad kegelapan. Di zaman kegelapan tidak sedikit yang pelihara Sabat. Selama ini kita baru tahu hanya orang Waldensia. Sekarang bertambah informasi kita, ada Kaldis, ada Pasiginians. Sekarang ada di Bohemia, Rusia, Jerman, Belanda, Prancis, Inggris, Hindia Timur. Sabat dari zaman Adam garis lurus sampai kepada zaman ini, zaman kegelapan ini. Tetap Sabat terpelihara, Sabat hari ke-7, hari Sabtu. Catatan sejarah membuktikan. Berikut salah satu bukti dari Roh Nubuat atau tulisan Nyonya White, boleh saya bilang, tentang hari Sabat. Ada banyak tulisan Roh Nubuat tentang hari Sabat adalah hari Sabtu. Tapi ini saya ambil dari tulisan Nyonya White sendiri, yang merupakan tulisan diarinya. Di tahun 1888, ya, bulan Februari tanggal 11 itu jatuh pada hari Sabtu, ya. Dalam bahasa Inggris mereka Saturday, ya. Tahun 1888 bulan Februari tanggal 11 jatuh pada hari Sabtu. Berikut tulisan diary Nyonya White tentang hari itu. Dia tidak tulis Sabtu. Dia tulis apa? Sabat. Sabat 11 Februari 1888. Dia tidak tulis Saturday. Dia tulis Sabat. Ya, apa isinya? Saya memanggil mereka yang ingin menyerahkan diri kepada Tuhan. Dia sedang bicara kepada kumpulan orang muda di sebuah sekolah. Dia panggil mereka siapa yang mau bertobat. Cukup banyak siswa yang maju. Roh Tuhan yang lembut ada pada mereka. Kasihnya ada di banyak hati. Banyak kesaksian baik yang diberikan. Ini adalah hari yang berharga bagi jiwa kami. Hari Sabat yang akan lama dikenang. Beberapa orang maju ke depan untuk pertama kalinya. Seorang pemuda telah mulai melayani Tuhan yang sedang mengunjungi Sister Decker. Nyonya White mengatakan bahwa hari Sabtu atau Saturday tanggal 11 Februari 1888 itu sebagai hari Sabat. Bahkan hari Sabat yang lama dikenang sebab banyak jiwa yang bertobat. Khususnya para siswa atau orang-orang muda. Itu sebabnya saudaraku dalam Tuhan. Ya, tentang garis ini, Roh Nubuat berkata dalam The Spirit of Prophecy volume 4 halaman 286 paragraf 1. Sejak waktu itu hingga sekarang, pengetahuan akan hukum Allah telah terpelihara di dunia ini. Dan hari Sabat, hukum yang keempat itu telah dipelihara. Waktu itu adalah sejak Adam sampai sekarang. Hukum Allah dan hari Sabat tetap terpelihara. Meskipun Roma mengaku telah mengubahnya dari Sabtu ke Minggu, tetapi hari Sabat yang benar, yaitu hari Sabtu, hari ke-7, tetap terpelihara dari zaman ke zaman sampai sekarang. Karenanya jelas bahwa hari Sabat, yaitu hari ke-7, hari Sabtu, termasuk dalam garis kebenaran yang terpelihara sejak Adam sampai ke dunia baru nanti. Sekarang, ada yang terpenting tentang hari Sabat yang tetap juga harus terpelihara. Bukan hanya hari Sabatnya, tapi ada yang lebih penting dari hari Sabat. Selected Messages, buku kedua, halaman 105, paragraf 3. Pekabaran ini, jika diperhatikan, akan meminta perhatian setiap bangsa dan kaum dan bahasa, serta orang-orang untuk meneliti firman dengan cermat, dan kepada terang sejati sehubungan dengan kuasa yang telah mengubah Sabat hari ke-7 menjadi Sabat palsu. Satu-satunya Allah yang benar telah ditinggalkan. Hukumnya telah dibuang. Lembaga Sabatnya yang kudus telah diinjak-injak oleh manusia yang berdosa. Tidak hanya hari Sabat telah dirubah, tapi Allah yang benar yang seharusnya disembah pada hari Sabat juga sudah ditinggalkan. Bahkan dirubah ke Allah yang lain. Nah, siapakah satu-satunya Allah yang benar? Alkitab dan Roh Nubuat membantu kita. Christ Object Lessons halaman 114 paragraf 2. Dalam doanya kepada Bapa, Kristus memberikan kepada dunia sebuah pelajaran yang harus ditanamkan dalam pikiran dan jiwa. Inilah hidup yang kekal itu, katanya,
yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yohanes 17 ayat 3. Satu-satunya Allah yang benar adalah Allah Bapa, dan Dia telah ditinggalkan. Sebab orang ataupun badan ataupun organisasi yang telah mengubah Sabat menjadi Minggu telah menciptakan ilah lain untuk disembah pada hari Minggu itu. Sedihnya, gereja Advent yang sekarang ini dan ratusan gereja lainnya yang berbakti pada hari Sabat, hari Sabtu, tetapi telah meninggalkan Bapa sebagai satu-satunya Allah yang benar dan sembah Trinitas. Lalu ada juga orang-orang yang menolak Trinitas. Mereka mengaku anti Trinitas, tetapi berbakti pada hari Sabat yang salah. Mereka berbakti pada hari Sabat yang mereka sebut Sabat lunar. Kedua golongan ini harus bertobat. Gereja Advent harus tinggalkan kesalahan besar dalam hidup mereka. Mereka harus kembali kepada satu-satunya Allah yang benar, agar berbakti pada hari Sabat yang benar dan menyembah Allah yang benar. Tinggalkan Trinitas. Kaum Sabat lunar pun harus bertobat. Tinggalkan Sabat lunar dan kembali kepada Sabat yang benar, yaitu hari Sabtu, hari ke-7. Agar dapat menyembah Allah yang mereka sudah terima, yaitu Allah yang benar, Allah Bapa. Dan kita yang sudah berbakti pada hari Sabat yang benar dan menyembah Allah yang benar, bagian kita adalah kabarkan kepada dunia agar kembali dari hari ibadah mereka yang salah kepada Sabat yang benar dan menyembah Allah yang benar, yaitu Bapa. Sebab semuanya adalah kasih karunia Allah bagi kita. Tidak ada sedikit pun andil kita. Inilah nasihat bagi kita yang sudah berbakti pada hari Sabat yang benar dan menyembah Allah yang benar. Kita berbakti dalam hari Sabat bukan karena pekerjaan diri kita, tapi pekerjaan Allah melalui anaknya di dalam hidup kita. Paulus menuliskan dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kristuslah kasih karunia Allah yang menyelamatkan kita. Sabat adalah pekerjaan kasih karunia Allah Bapa melalui anaknya bagi kita. Dan melalui anaknya kita terima kasih karunia keselamatan. Dan akan menikmati masa perhentian 1000 tahun nantinya. Karenanya saat kita masuk ke dalam hari Sabat, kita masuk ke dalam perhentian Allah. Kita masuk ke dalam kasih karunia-Nya oleh iman. Sebab Sabat adalah pekerjaan Allah dan bukan kita. Yang terpelihara dalam sebuah garis lurus kebenaran. Sejak penciptaan sampai di dunia baru nanti, di mana kita akan hidup bersama Bapa dan anaknya yang menjadikan kita semua. Karenanya, ingatlah pada hari Sabat, hari ke-7, hari Sabtu, bahwa keselamatan adalah kasih karunia yang dapat kita terima dari Bapa melalui anaknya. Jika kita mau berhenti dan beristirahat dalam pekerjaan yang telah Dia selesaikan di dalam anaknya bagi kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa, bagi yang bisa bertelut, kita bertelut. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran hari Sabat, yang adalah garis lurus sejak pertama kali Engkau ciptakan, hingga nanti tiba di dunia baru. Tidak ada perubahan. Apapun yang dilakukan manusia, setan, dan antek-anteknya tidak dapat mengubahkan hari Sabat. Tetap terpelihara. Dan kami bersyukur menjadi bagian umat-umat-Mu yang memelihara Sabat yang benar. Dan teristimewa, kami perlu kabarkan, sebab bukan hanya hari Sabat yang terutama, tetapi siapa yang disembah di dalamnya. Karenanya, tolong kami ya Bapa, karuniakan roh anak-Mu dalam hati kami masing-masing, agar kami menjadi saksi-Mu yang penuh kuasa, mengabarkan kepada umat-umat
yang masih terjerumus kepada kesalahan besar. Entah mereka menyembah Trinitas, entah mereka berbakti di sabat yang lain, sabat lunar, sabat unisolar, hari Minggu, dan hari-hari lainnya. Agar mereka semua bertobat kembali kepada hari sabat yang benar, kembali kepada satu-satunya Allah yang benar. Dan hingga pada akhirnya, saat Yesus datang kedua kali, banyak jiwa yang boleh diselamatkan. Beserta kami sepanjang hari Sabat ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.